Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita di malam hari ini. Tentunya kegiatan yang positif, mempelajari sebagian dari apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan tentang dakwah. Ini ada kaitannya dengan dakwah, ya, yaitu saring sebelum sharing. Ya, ini judul yang menarik karena di masa sekarang ini, di masa kita sekarang, kalimat sharing atau share itu kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak-anak kecil tahu, ya. Taib. Namun sangat disayangkan ketika seorang men-share, ya, tanpa menyaring. Sehingga timbul berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar tersebar. Dan yang lebih mengerikan lagi ketika berita-berita tersebut berkaitan langsung dengan agama. Berkaitan langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hadis-hadis palsu tersebar, hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya tersebar, hadis-hadis yang dikarang, ditulis oleh orang-orang, ya, yang tidak berasal dari Nabi SAW tersebar. Karena ketika kita mendengarkan sebuah berita yang kita anggap ini baik, langsung kita sebar. Dan ini tentunya sebuah kekeliruan di dalam berdakwah, karena share membagikan konten-konten agama, ya, konten-konten agama ini masuk dalam dakwah, dan dakwah itu adalah tugas dan sesuatu yang diemban oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Jalan mereka dan jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah, ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan ilmu, dengan basirah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa dakwah itu adalah jalannya para nabi, jalannya para rasul. Jalannya para rasul. Ya. Maka ketika dakwah ini berjalan dan seorang mengenal siapa yang dia ibadahi, dia mengenal siapa nabinya, dia mengenal apa agamanya sesuai dengan dalil, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah sebuah usaha untuk menyelamatkan saudara kita, ya, dari pedihnya api neraka. Nah, dan ini tentunya kebaikan. Sehingga Nabi SAW memberikan dorongan, motivasi kepada kaum muslimin untuk berdakwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, "Unfut ala rislik." Kata Nabi kepada Ali, kamu jalan pelan-pelan saja. Hatta tanzila bisahatihim. Sampai kamu tiba di halaman pintu mereka. Jadi pelan-pelan saja sampai kamu tiba di pintu mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Setelah itu ajak mereka masuk ke dalam Islam. Ya, fa akhbirhum bima yajibu alaihim. Lalu kabarkan kepada mereka tentang apa yang wajib atas mereka. Min haqqillahi ta'ala fih. Dari hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka jalankan. Pelan-pelan dalam dakwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
tentang keutamaan ketika kita berdakwah dan orang menerima dakwah kita. Apa kata Nabi? Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW, maka demi Allah, seandainya ada seorang yang mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah dengan sebab kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ini motivasi dari Nabi SAW untuk berdakwah. Dan kita tidak pungkiri, salah satu bentuk dakwah yang kita lakukan, jika kita tidak bisa menyampaikannya di podium-podium, kita tidak bisa menyampaikannya di halayak ramai, maka kita men-share ataupun membagikan konten-konten dakwah. Dan ini masuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Hendaklah kalian tolong-menolong di dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka ketika kita men-share, membagikan kebaikan, dan ini kadang kita jarang men-share ya, paling kita like. Kalau ada konten-konten baik, kita cuma like gitu. Jarang men-share. Padahal kalau men-share, Masya Allah. Ada misalnya ada 10 orang. 10 orang, dari 10 orang itu, ya masing-masing punya follower misalnya, atau punya subscriber sampai 100 orang atau 200 orang. Nah, kita bisa bayangkan berapa orang yang sampai dakwah kepada mereka. Tapi kalau tidak di-share, cuma sampai di 10 orang saja. Nah, ini pentingnya men-share, membagikan. Ya. Pentingnya membagikan konten-konten tersebut. Dan kita jarang melakukan itu, apalagi sampai komen. Komen itu penting, dan ini bisa membuat dakwah itu semakin viral, dikenal orang, diketahui orang, didengarkan orang lain. Jika ada seorang mendengarkan dakwah tersebut, dan ini ya disebabkan oleh orang yang berdakwah, konten mereka, dan juga disebabkan oleh orang yang men-share, membagikan dakwah itu, maka dia akan masuk dalam orang yang mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Ilm, ya, dalam sahih beliau, pada bab man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, Nabi SAW bersabda, man da'a ilal huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Nah, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada orang menunjukkan kepada petunjuk bukan sekedar orang menyampaikan, berdakwah, tapi masuk di dalamnya orang men-share. Ketika kita men-share konten kebaikan, konten dakwah misalnya, konten tentang tauhid, konten tentang fiqh, konten tentang akhlak, tentang akidah, kita share. Kemudian ada orang yang tadinya tidak tahu, akhirnya dia tahu dari konten itu. Maka kita yang men-share tadi punya andil di dalam memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan. Apa yang akan kita dapatkan? Mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya. Subhanallah. Jadi bukan cuma ustadznya saja yang menyampaikan ceramah, tapi semua orang yang men-share. Sayang sekali ketika cuma satu klik saja kita tidak lakukan, padahal di dalamnya ada kebaikan. Ya? Dan kita nggak tahu pintu hidayah lewat siapa. Kita tidak tahu pintu hidayah lewat siapa. Kadang ada orang berhadapan dengan seorang ustadz, diceramai oleh ustadz, namun dia tidak dapat hidayah dari ustadz tersebut. Namun ada orang yang biasa-biasa saja, orang ini juga dengar dari ustadz itu tadi, kemudian dia yang berbicara, pendekatan kepada orang tersebut, akhirnya orang tersebut dapat hidayah. Orang tersebut mendapatkan hidayah. Baik, maka Nabi SAW memberikan anjuran, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada 100 orang yang ikut, maka pahala dari 100 orang itu dia dapatkan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan itu sama sekali tidak mengurangi pahala dari pahala orang yang mengikutinya sama sekali. Coba, makanya yang tugasnya pegang-pegang kamera misalnya, ya mudah-mudahan itu masuk dalam perkara
memberikan hidayah kepada orang lain. Yang tugasnya nggak pegang kamera, dia cuma bisa nonton, udah klik, like, share, komen. Kalau perlu komen. Apa komennya? Komen yang terbaik adalah komen dari kesimpulan dari apa yang disampaikan, materi yang disampaikan. Apa poin-poin pentingnya? Itu komen yang bagus itu. Ya, jadi orang tahu, oh ternyata ini yang disampaikan, ini yang disampaikan. Sehingga mungkin orang tertarik untuk mendengar, oh ini bagian mana ini? Ya, dari misalnya kita komen, orang akan penasaran, ini bagian mana yang disampaikan, ada poin-poin seperti ini. Memancing orang untuk apa? Untuk mendengarkan. Mungkin mendengarkan semuanya. Taib. Kemudian sebaliknya kata Nabi SAW, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menunjukkan, mengajak orang kepada kesesatan, diajak orang kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan mendapatkan dosa, mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Berarti enggak cuma sedikit yang ikut, banyak yang ikut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan itu sama sekali tidak mengurangi dosa dari orang yang mengikuti tadi. Jadi dia dapat dosa dari semua orang yang ikut, dan dosa orang yang ikut tadi sama sekali tidak berkurang. Sama sekali tidak berkurang. Kemudian yang terakhir dari hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam Kitabul Imarah, Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya atau orang yang melakukannya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, lalu ada orang yang melakukan kebaikan itu, dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Itulah dakwah. Dan kita punya kesempatan di dalam andil dalam dakwah itu dengan share. Maka share itu penting. Dan secara fitrah orang ingin agar kebaikan yang dia didapatkan juga oleh orang lain. Orang ingin agar apa yang dia tahu ditahu juga oleh orang lain. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan berbagi, share, berbagi, membagikan konten. Cuma itu tadi, disayangkan sekali ketika kita membagikan konten, ternyata konten yang kita bagikan adalah konten kejelekan. Awas, masuk di dalam hadis Nabi yang kita sebutkan tadi. Masuk di dalam hadis Nabi yang kita sebutkan tadi. Ya, di mana Nabi SAW menyebutkan, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada kesesatan. Kalau ada konten, misalnya kontennya di situ ada hadis, tapi hadisnya hadis palsu misalnya, kemudian disebar. Lalu orang mengikuti konten tersebut yang di dalamnya ada hadis palsu, dan hadis palsu tadi menjadi standar, menjadi dasar dari amalan seseorang. Masya Allah, menjadi dasar dari amalan seseorang. Maka orang tersebut akan mendapatkan dosa karena dia telah mengikuti kejelekan, kesesatan. Nah, orang yang menyebarkannya juga akan dapat dosa. Makanya disebutkan kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Maka ini bukan main-main. Membagikan konten-konten kebaikan, membagikan konten-konten agama, konten-konten Islam, konten sunnah, dan lain sebagainya, benar-benar kita harus cek and recheck. Hati-hati, disaring dulu baru di-share. Ya, di cross check dulu, dipastikan dulu bahwa ini benar. Sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Tidak semua orang yang membagikan konten yang dia anggap baik itu udah dapat pahala, tidak semuanya. Karena kadang yang kita anggap baik ternyata kejelekan. Pemahaman-pemahaman terorisme misalnya, dia sebarkan, dia nggak sadar bahwa itu pemahaman membahayakan, dia sebarkan, bahaya. Nah, sekali lagi, barakallahu fikum jamaah kaum muslimin, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membagikan sesuatu, kita sebutkan tadi, itu adalah fitrah manusia. Senang kalau dia apa yang dia tahu orang lain tahu. Jadi dia ingin orang lain itu tahu. Makanya dia bagi, langsung dia bagi. Misalnya kita lihat sesuatu, bagus ini, langsung dibagi. Oh, bagus ini, langsung dibagi. Itu fitrah memang. Orang senang berbagi. Ya, dan berbagi
dari berbagi kebaikan kepada sesama mukmin, orang-orang beriman, itu adalah tanda cinta kepadanya. Jadi kalau misalnya ada konten kebaikan, yang konten itu membuat yang kita tadinya suka maksiat, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi kalau nggak dibagi. Kita, oh ini konten ini bagus sekali. Selama ini saya dengarkan nasihat, nggak membuat saya bertobat kepada Allah. Ini satu kali saya dengar nasihat, saya bertobat. Langsung bagi. Boleh jadi orang lain juga mendapatkan kondisi yang sama dengan kita. Yang dengan konten itu dia bertobat kepada Allah. Dan kalau perlu, kita berpikir, yang kita bayangkan adalah, jangan sampai orang lain mendahului saya. Saya harus duluan membaginya, gitu. Kalau ada acara-acara, kegiatan-kegiatan, dakwah, ya kan? Ada konten-konten bagus, ada dialog-dialog tentang kebaikan, cepat di-share. Kalau perlu tadi, komen. Ya, taib. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi apa yang kita suka, kita ingin saudara kita juga dapat itu. Tentunya sebagai seorang mukmin kita senang dengan konten-konten agama. Konten tentang sunnah, konten tentang akidah, tentang akhlak, ya, tentang tauhid misalnya, ya, tentang fikih dan lain sebagainya. Wah ini Masya Allah, ini hadisnya Nabi, oh ternyata ada hadis begini. Kita senang. Maka kita ingin agar orang lain juga senang dengan mendapatkan itu. Puasa satu hari dapat pahala sekian-sekian, puasa satu hari bisa menghapuskan dosa sekian-sekian. Itu kan membuat kita Masya Allah senang. Ini cuma puasa satu hari dapat pahala begini. Ya, sholat 2 rakaat akan menghapuskan dosa begini dan begitu, gitu. Melakukan amalan seperti ini kecil tapi pahalanya besar, dilipat gandakan pahalanya sampai sekian kali, begini dan begitu. Wah, muncul sifat senang dari kita dan kita ingin orang lain juga senang. Nah, gimana supaya orang lain senang seperti yang kita rasakan? Ya, kita review kembali. Kenapa saya bisa senang? Saya dapat berita. Maka ketika kita ingin orang lain juga senang, maka sampaikan berita itu juga kepada saudara kita. Maka share tanda cinta. Tanda cinta kepada sesama mukmin, sesama orang-orang beriman, sesama muslim. Kalau kita cinta kepada mereka, maka berikan sesuatu dari kebaikan yang kita dapatkan. Dengan sebab konten ini saya jadi sadar bahwa saya dulu salah. Dengan sebab konten ini saya lebih semangat untuk menghafal Quran misalnya. Dengan sebab konten ini saya lebih berhati-hati di dalam bekerja. Supaya harta saya dari harta-harta yang halal dan bukan harta yang haram. Masya Allah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, Nabi mengajak kepada setiap mukmin, orang beriman, untuk mencintai saudaranya seperti dia, atau mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini ada dalam makna share. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ada dalam mana apa? Share. Men-share konten kebaikan. Share tentang sunnah. Share tentang Quran. Tentang hadis. Ya, men-share ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena boleh jadi dengan konten yang kita share tadi dan saudara kita membacanya, dia bisa terpengaruh dengan konten tersebut. Akhirnya selamatlah dia dari dosa-dosa. Selamatlah dia dari kejelekan. Misalnya sudah ada niat mau korupsi. Ada niatnya korupsi. Tiba-tiba pagi-pagi bunyi HP-nya. Ting gitu. Dia lihat, wah. Biasa ya notifikasi kan. Lihat, wah. Lihat. Dia baca. Dia baca, sadar dia. Masya Allah. Sadar dia. Dia bertobat kepada Allah. Nggak jadi dia korupsi. Bisa terjadi seperti itu. Atau seorang yang punya dendam dengan saudaranya. Dia punya dendam dengan saudaranya. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ya, bunyi. Ada notifikasi. Dia lihat. Oh, ini ada yang share tentang
saling memaafkan dan lain sebagainya. Akhirnya dia sadar. Akhirnya dia apa? Dia sadar. Apa yang terjadi? Dia nggak jadi dendam, dia nggak jadi benci dan lain sebagainya. Itu tadi. Berarti kita telah menyelamatkan saudara kita. Dan itu bukan cuma satu orang, bisa jadi sampai 1.000 orang, bisa jadi sampai 3.000 orang, bisa jadi 500 orang, 700 orang, tergantung berapa follower kita yang ada Instagramnya, ya kan? Atau berapa pengikut kita yang punya Facebook, atau berapa subscriber kita yang punya YouTube. Kita lihat, Masya Allah. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Dan setiap orang punya teman yang berbeda-beda. Kalau misalnya ada seorang ustadz share konten, teman-temannya ustadz itu ya, itu saja yang ada di situ. Ya, ketika teman ustadz yang ada di situ dapatkan konten kebaikan dari seorang ustadz, lalu kemudian dia share di akunnya juga, tentunya teman-temannya dia beda dengan teman-teman ustadz tadi, beda. Jadi terus menyebar seperti jaring laba-laba. Seperti jaring laba-laba. Masya Allah. Satu orang share kepada 10 orang. Dari 10 orang masing-masing punya teman 10 orang. Jadi 100. Dari 100 orang masing-masing punya 10 orang. Jadi 1.000 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Jadi Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman laki-laki perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, Allah sebutkan bagaimana bentuk pertolongan orang beriman kepada orang beriman yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, itu tuh. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Amar ma'ruf dia. Ajak kepada yang ma'ruf. Bukan itu konten. Ya kan? Bukan sekedar kita datang kepada dia. Kamu jangan lakukan, atau kita katakan kamu lakukan ini. Ini bagus. Ini ada hadisnya. Ini sunnah dan seterusnya. Bukan. Tapi masuk di dalamnya amar ma'ruf adalah menyebar konten kebaikan untuk mengajak mereka melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, taib. Itu. Jadi orang beriman dengan orang beriman lain saling bantu-membantu atau menolong sebagian yang satu dengan sebagian yang lain dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Nah, itu kita cerita masalah dosa minum-minuman keras misalnya, kita cerita masalah dosa berzina, kita cerita masalah dosa ini, dosa itu, kita sampaikan konten itu, Masya Allah, itu masuk dalam yanhauna 'anil munkar. Mereka melarang dari kemungkaran. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'ullaha wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Maka mereka itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid yang pertama halaman 305, beliau sebutkan bahwa di antara tanda iman yang wajib, ini kaitannya dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Di antara tanda iman yang wajib adalah seorang mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Kalau dia ingin saudaranya, kalau dia ingin dapat kebaikan, maka dia ingin juga saudaranya dapat kebaikan. Kalau dia ingin dihindarkan dari kejelekan, maka dia ingin saudaranya juga dihindarkan dari kejelekan. Maka apa kata Imam Ibnu Rajab? Kata beliau, ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka sesuatu itu ada pada dia. Kalau dia nggak suka tersesat, maka dia ingin saudaranya juga tidak tersesat. Apa yang dia lakukan? Share. Mengingatkan dia dengan konten-konten tadi. Apa itu namanya? Itu namanya share, berbagi. Coba, jarang kan kita lakukan? Coba kalau kita lihat antara share dengan like, mana banyak yang kita lakukan? Paling like. Ada lagi yang orang sama sekali nggak peduli dengan orang lain. Pokoknya dia nonton, asik, dia senang, dia, wow, Masya Allah, bagus yang gini. Sudah, selesai. Saya itu taruh HP.
Padahal kita cuma klik satu, like, satu, share, selesai. Mau klik yang ketiga, komen misalnya, wah lebih bagus lagi tuh. Tapi kan komen harus nulis. Kalau dia nggak mau repot, klik dua, satu, dua. Klik, like, klik, share. Ya, like and share di sini gitu. Sudah, Masya Allah mudah. Tapi sekali lagi, ini nggak kita lakukan. Sayang sekali. Akhirnya apa? Konten-konten kejelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, konten yang membawa kepada keburukan, konten yang merusak anak-anak negeri tersebar di mana-mana karena mereka semangat men-share itu dan kita tidak. Ya kan? Dakwah-dakwah yang mengajak kepada kejelekan tersebar. Kenapa? Mereka semangat untuk itu dan kita sekali lagi tidak. Kita nggak peduli. Padahal setiap hari kita dengarkan hadis tentang itu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Tiap hari kita dengar. Bahkan kita catat di buku kita. Tapi prakteknya kita nggak lakukan itu. Coba, apakah ini bukan sebuah kerugian bagi kita? Kita nggak tahu dari mana hidayah datang. Nggak tahu kita dari mana hidayah datang. Ya kan? Perhatikan Umar bin Khattab. Bagaimana dia dapat hidayah? Yang awalnya dia mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Perhatikan bagaimana hidayah itu datang. Kita nggak tahu hidayah itu datang. Pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, dekat dengan Nabi sejak Nabi berumur 8 tahun. Ya, coba. Tapi tidak dapat hidayah. Tapi ada orang-orang yang jauh dari Nabi dapat hidayah. Kita nggak tahu hidayah itu datang dari mana. Boleh jadi hidayah itu datang dari tangan-tangan kita. Dari sekedar gerakan jari kita. Di zaman sekarang ini Masya Allah kita dimudahkan. Nah itu menunjukkan mulai menipisnya perhatian kita kepada orang lain. Dan kita ini makhluk sosial. Kita butuh dengan orang lain dan kita harus berinteraksi dengan orang lain. Tapi kita selalu sendiri-sendiri. Yang penting saya nggak peduli orang lain. Yang penting saya baik. Mau orang lain baik atau tidak nggak saya peduli. Itu sebuah sikap yang keliru bagi seorang mukmin. Bagi seorang mukmin punya kepedulian tinggi, empati yang tinggi kepada orang lain. Dia lihat saudaranya serba kesulitan, kesusahan, dia bantu. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, kata Nabi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi share itu tanda cinta kita kepada saudara kita. Tanda cinta kita kepada saudara kita. Nah, ini motivasi untuk share. Untuk berbagi. Motivasi membagikan konten. Nah, kalau misalnya kontennya di Facebook, mungkin kita enak aja dibagi. Kontennya di mana? Paling sering bagi itu di WhatsApp ya, konten di WhatsApp kita bagi gampang. Tapi biasanya kita malas kalau kontennya bentuknya tulisan, artikel di sebuah website. Itu lebih jarang lagi yang mau berbagi. Padahal kalau di website itu lebih lengkap. Tulisannya lebih panjang, lebih lengkap. Dalilnya lebih banyak yang bisa masuk. Kalau website. Tapi itu lebih kurang lagi yang mau berbagi. Mulai sekarang biasakan berbagi. Kalau ada kebaikan, bagikan. Kalau ada kebaikan, bagikan. Kalau perlu, kita orang pertama yang membagikannya. Dan kalau perlu, kita orang pertama yang menjadi sebab seorang dapat hidayah. Dulu kalau kita mau berbagi, konten, atau mau berbagi hadis misalnya, orang setengah mati dulu. Orang setengah mati, harus datang ke majelis. Di majelis juga dia harus, jangan tidur dia di majelis. Dia harus paham apa yang disampaikan oleh syekhnya, oleh gurunya. Setelah itu dia baru bisa share. Sekarang nggak hafal, kita bisa share. Ustadz Fulan nyampaikan hadis gini-gini, disyarah sedikit, masuk ke dalam hati kita, langsung kita share. Nggak perlu dihafal, langsung di-share. Coba. Mudah. Yang penting kita pastikan bahwa apa yang kita share bukan kesesatan, bukan kejelekan, bukan keburukan, tapi dia adalah kebaikan, dia adalah hidayah. Ya? Baik, itu yang kita share. Kita pastikan itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini intinya pembahasan kita, bahwa untuk men-share, kita harus pastikan bahwa yang kita share benar-benar
sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memeriksa sebuah berita, ya, sebelum berita itu kita sebarkan. Allah perintahkan kita untuk memeriksa sebuah berita sebelum berita itu disebarkan, dan harus dipastikan berita itu valid. Makanya banyak kebingungan orang sekarang ini karena banyak berita-berita yang tidak valid tersebar. Akhirnya kita sibuk dengan berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang tidak benar. Seandainya orang-orang yang tidak paham, ya, orang-orang yang tidak paham itu diam, dia nggak tahu itu diam, maka kita akan banyak istirahat. Kita akan istirahat. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini surah ke-49, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dipanggil orang beriman. Apa yang mereka disuruh apa? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian fasikun, orang fasik membawa berita. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita. Fasik artinya dia menyelisihi kebenaran, menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kefasikannya adalah dia bawa berita yang tidak benar. Berita hoax. Jadi kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kalian tabayyun, hendaklah kalian cek and recheck, hendaklah kalian memastikan valid tidaknya berita tersebut. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Karena engkau nanti kalau menyebarkan berita yang tidak benar, kamu akan memberikan beban kepada suatu kaum dengan kebodohan. Kamu akan menuduh orang yang tidak benar dengan tuduhan yang tidak benar. Kamu akan menjustis orang dengan justis yang tidak benar. Itu bahayanya. Akhirnya masalahnya menjadi ruwet. Ya, kita sudah menuduh orang, kita sudah menerima berita, tapi ternyata beritanya itu berita yang tidak benar. Dan ini banyak sekali berita-berita hoax tersebar. Apalagi sekarang orang-orang sudah pintar untuk menggabungkan berita ini dengan berita itu. Ada orang yang memang penyakitnya seperti itu. Dia cuma ingin merusak saja kondisi, keadaan. Makanya dia cari berita-berita yang seperti itu. Digabung-gabungkanlah, diedit, akhirnya menjadi berita hoax. Kadang ada sebuah kejadian yang mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu, ya, itu diambil videonya, kemudian baru dikomentari sekarang dan dihubungkan dengan kejadian sekarang. Ini lihat, sang polisi memukul rakyatnya, gitu kan. Paling itu kejadian sudah lama. Banyak orang seperti itu. Jadi dia ambil video tanpa suara atau suaranya dihilangkan, suaranya diganti atau dikasih komentar sendiri. Ini kejadian pada saat tanggal sekian-sekian. Dia sendiri yang ngasih tanggal. Terjadilah hoax, berita yang tidak benar. Jadi Allah sebutkan, fatabayyanu, hendaklah kalian tabayyun, hendaklah kalian cek and recheck dulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Karena kalau tidak, kamu akan menimpakan beban kepada orang lain dengan kebodohan, ketidaktahuan. Kemudian apa yang terjadi? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu, maka kamu menjadi ala ma fa'altum, terhadap apa yang kamu lakukan, nadimin, orang yang menyesal. Kalau ditanya, Ustaz, orangnya nggak menyesal kok, senang dia dengan berita hoax dia sebarkan. Iya, sekarang, nanti di akhirat dia nyesal. Karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Kalau kita membuat onar, sebuah masyarakat sudah tenang. Kita buat onar, kita buat kericuhan, kita buat keributan dengan berita-berita yang tidak benar. Apa yang terjadi? Kacau lah terjadi di masyarakat. Dan penyebabnya siapa? Penyebabnya kita. Penyebab kekacauan itu kita. Nah, kalau kekacauan itu terjadi karena kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memeriksa sebuah berita dengan teliti. Jangan langsung share. Men-share, membagikan konten kebaikan itu adalah perkara yang
Sangat dianjurkan. Dia adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Dia dakwah. Bahkan bisa menjadi wajib. Kalau misalnya konten tersebut dibutuhkan oleh orang yang kita bagikan tadi. Yang ketika kita tidak bagikan, bisa jadi dia tidak paham dan dia terjerumus ke dalam dosa. Misalnya dia cerita sama kita, saya besok mau gini, gitu. Ya, dan kita tahu, aduh, ini perbuatan bidah ini perbuatan kesyirikan ini perbuatan maksiat ini. Kemudian di HP kita ada konten menjelaskan tentang perbuatan itu perbuatan keliru. Ya, dan ketika kita beritahu dia nggak percaya. Dia butuh mana dalilnya. Ternyata dalilnya ada di HP kita. Maka menyebarkan dalil itu kepada dia untuk selamatkan dia dari kemaksiatan, kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya, itu menjadi wajib untuk dia. Man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu yang menyempurnakan tadi juga menjadi hukumnya wajib. Ya kan? Dia meninggalkan maksiat wajib. Tapi apa sebab dia meninggalkan maksiat? Dia nanya, dalilnya mana? Dan kita punya dalilnya. Apa yang kita lakukan? Share. Maka share di sini hukumnya apa? Wajib. Ya, tapi secara umum hukumnya adalah, hukum dari share itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ketika dia adalah konten kebaikan yang bisa memperbaiki kondisi masyarakat. Makanya kadang ada ceramah-ceramah ustadz kita yang Masya Allah luar biasa bagus. Ya kan? Bagus, luar biasa dakwahnya. Tapi nggak sampai di orang-orang. Kenapa? Kita kurang share, kita cuma dengar. Ayo malam ini kita coba ya, kita coba. Ayo share. Like, share, komen. Bisa nggak ini? Jangan cuma nonton, rugi kalau kita nonton. Benar kita dapat faedah. Wah ini Ustadz Masya Allah, saya dapat faedah ini. Iya, antum dapat faedah. Tapi yang lain nggak dapat, karena antum nggak share. Faedahnya berhenti di antum saja. Jangan biarkan konten kebaikan berhenti di kita saja. Tapi lanjutkan terus, estafet, terus. Dan suruh orang, anjurkan orang untuk men-share. Tapi ingat, ini tadi. Kalau datang berita dari orang fasik, yang tidak jelas benar tidaknya, fatabayyanu, cek and recheck dulu. Pastikan dulu, baru di-share. Baru di-share. Makanya jangan sembarang ngikuti grup-grup. Wah ini grup diikuti. Akhirnya kita bingung sendiri. Jangan sembarang lihat. Oh ini grup memang ngajak kepada sunnah. Ya, konten-kontennya selalu ada dasarnya dari Al-Quran dan sunnah. Dari ulama-ulama terdahulu. Oh ini grup insya Allah bagus. Ikuti grup itu. Karena di situ insya Allah banyak konten-konten kebaikan. Ya, taib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk teliti dulu. Mencari bukti-bukti benar tidaknya itu. Apalagi konten-konten yang sifatnya berita. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Cek dulu, benar nggak pemerintah begitu? Ya, oh ada orang begini dan begitu. Periksa dulu. Kadang banyak sekali yang kejadian-kejadian seperti itu ketika diperiksa ternyata nggak seperti itu. Ya, teliti dulu, cari bukti-buktinya dulu. Dan ini dilakukan dengan ya sumber berita yang valid. Sumber berita. Kalau dalam agama kita berarti sumber berita yang valid adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Serta ucapan para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oleh karena itu ayat ini sangat perlu untuk kita perhatikan. Ya, ketika kita berada di sebuah zaman yang mudah sekali kita men-share. Mudah sekali. Semua terbagi, semua ter-share. Orang nggak peduli ini bagus atau enggak. Ini perang. Perang antara al-haq dengan al-batil. Perang antara kebenaran dengan keburukan. Disinilah terjadi peperangan. Nah, kalau kita jarang men-share kebaikan, jarang men-share konten-konten dakwah, ya, maka kita akan kalah. Pasukan kita jadi sedikit. Share ini adalah sebuah pasukan. Ketika kita share, berarti kita nambah pasukan. Kita men-share, menambah pasukan. Artinya, yang viral jadi seperti itu. Nah, sekarang yang viral apa? Masya Allah. Orang pamer kekayaan, viral. Orang cuma kasih makan anaknya, viral. Padahal kita tiap hari juga kasih makan anak gitu kan. Tapi orang cuma kasih makan anak, viral, Masya Allah. Cuma mandi, ya, cuma mandi aja. Ya, dia punya kolam renang, dia mandi, viral. Orang main bola, cuma sekedar main bola, viral. Konten-konten dakwah mana? Siapa yang salah? Salah satunya kita yang salah. Kita tahu itu baik, kenapa nggak di-share gitu?
Iya kan? Akhirnya nggak ngimbang, nggak seimbang. Coba lihat konten-konten yang nggak jelas. Ya, konten-konten yang tidak jelas coba lihat. Konten-konten yang cuma pamer-pamer kekayaan, konten-konten yang cuma pembicaraan yang tidak ada maknanya, cuma ketawa ketiwi saja, nggak jelas. Arahnya kemana pembicaraan itu? Coba lihat, viral dia. Penontonnya, Masya Allah, jutaan penontonnya. Baru 1 pekan sudah 5 juta penonton. Iya kan? 5 juta bro, 5 juta. 1 pekan itu. 3 hari, 2 juta. Konten dakwah coba lihat. Konten dakwah, ada konten dakwah Masya Allah luar biasa bagusnya. Tapi berapa? Ya tinggi-tingginya 100.000, 200.000, 300.000. Kalau ada 300.000, 400.000 kita, waduh hebat ini. Baru 400.000, nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya itu yang 1 juta, yang baru berapa menit sudah 1 juta orang yang nonton. Kenapa? Mereka semangat share. Selain apa? Selain memang subscribernya banyak, tapi di antara subscriber itu mereka semangat untuk share. Nah, kita sendiri enggak. Kita sendiri cukup baca sudah. Rugi kita, untuk apa punya HP kalau nggak bisa meng-share? HP-nya luar biasa, HP bagus. Ya, jangankan share, bikin gambar aja bisa di situ. Tapi untuk share saja dia nggak bisa. Aduh, rugi kita. Jadi kita berada di sebuah zaman, ya, men-share link itu gampang sekali. Link tinggal di-share, Facebook, YouTube, ya, dan lain sebagainya. Lebih-lebih jika kita punya HP yang bagus, itu insya Allah lebih mudah lagi. Nah, sekarang berita-berita kejelekan ter-share, fitnah orang, ya kan? Aibnya orang, kehormatan orang dirusak. Oh, Masya Allah, tersebar. Al-muslim alal muslim haramun. Muslim yang satu dengan muslim yang lain haram. Darahnya, kehormatannya, hartanya diambil. Haram. Taib. Sangat disayangkan sekali kita kurang share. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu bahaya kita kita tidak share ketika ada kebaikan, sebagaimana juga bahaya ketika kita share tidak disaring dulu. Langsung saja di-share. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, ya, atau dikatakan berdusta, dikatakan pendusta. Ayu haditha bi kulli ma sami'a, ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Ini kayak tong sampah, masuk semua, di-share semua, share. Nggak peduli benar atau salah, nggak peduli bahaya atau enggak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam nomor hadis yang ke-7. Jadi Imam Muslim meriwayatkan Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah orang itu dikatakan pendusta selama dia menceritakan semua yang dia dengar. Makanya bagi kita jangan asal-asalan membagi, men-share. Ya, jangan tergesa-gesa, dilihat dulu beritanya baik-baik baru di-share. Bukan berarti share itu nggak penting. Share itu sangat penting sekali. Tapi kita lihat, ya, kita lihat. Taib. Terutama ini sudah masuk Isya ya. Taib. Sedikit lagi, yang terakhir adalah ketika dia berkaitan dengan masalah hadis Nabi. Ketika berkaitan dengan masalah hadis Nabi. Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair, dia sebutkan dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Di antara bentuk dosa besar, kata Imam Az-Zahabi, adalah berdusta atas nama Nabi SAW. Kata beliau, ini adalah sebuah bentuk kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Berdusta atas nama Nabi. Ya, berdusta atas nama Nabi. Bagaimana bentuk berdusta atas nama Nabi? Men-share, membagikan hadis yang tidak jelas asalnya. Yang tidak jelas asalnya. Kita bilang hadis padahal bukan hadis. Padahal bukan hadis. Ya, kata Nabi SAW, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas nama saya itu enggak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Subhanallah. Berdusta atas nama Nabi berarti menyiapkan tempat duduk di neraka. Sekarang Masya Allah banyak hadis-hadis palsu. Ada yang memerintahkan untuk melakukan sebuah amalan-amalan. Orang semangat, oh ini amalan ini. Ternyata dasar hadisnya adalah hadis palsu. Maka jangan disebarkan. Karena itu masuk dalam dusta atas Nabi SAW.
Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, beliau mengatakan, "Faman kadzaba alayya," barang siapa yang berdusta atas nama saya, ya, bunyalahu baitun fi jahannam, maka akan dibangunkan untuk orang itu rumah. Tapi di mana? Fi jahannam, di dalam neraka. Ini juga. Makanya kaum muslimin dan muslimah, hati-hati dalam men-share, ya. Bukan berarti kita tidak mau men-share, semangat dalam men-share kebaikan, membagikan kebaikan, semangat, karena itu bisa jadi memberikan pintu-pintu taubat, pintu-pintu kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Maka bersemangatlah di dalam men-share, membagikan. Kalau kita lihat, oh ini bagus, cepat share. Like, share. Jangan cuma dilihat, tidak ada share. Ya, tapi cepat di-share. Karena boleh jadi orang dapat hidayah dari konten yang kita bagikan tadi. Cuma ingat, ketika men-share sesuatu, pastikan bahwa yang kita share adalah sesuatu yang baik, yang tidak membawa kepada kejelekan dan bersumber dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, sumber-sumber yang valid dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan dari buku-buku kitab-kitab para ulama kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga negeri ini dari tersebarnya berita-berita hoax, berita yang tidak benar yang menyebabkan kekacauan dan ketidakamanan di tengah-tengah masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemerintah kita yang juga bersemangat di dalam menciptakan ketenangan itu dengan memberikan hukuman jera untuk para penyebar hoax. Ada polisi cyber namanya, ya. Jadi dia khusus mencari berita-berita hoax, diantaranya berita-berita tidak benar, ya, atau orang-orang tertentu lewat dunia maya. Ya, semoga Allah menjaga mereka dan menjadikan amalan mereka sebagai amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan di akhirat nanti insyaallah. Dan semoga semua yang kita share, yang kita bagikan, itu bisa membantu saudara-saudara kita untuk menemukan jalan kebenaran menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.